Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita refleksikan dari kisah hidup seorang Lydia. Yang pertama, yang bisa kita teladani dari hidup Lydia adalah ketekunannya dalam beribadah kepada Tuhan. Lydia berprofesi sebagai penjual kain ungu. Artinya, ia adalah seorang yang sibuk, bukan seorang pengangguran. Namun dia masih dapat menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita renungkan mengapa di zaman modern ini banyak orang tidak mempunyai waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Ibrani 10 ayat 25, itu jelas dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbicara masalah ketekunan, di dalamnya ada ketaatan, ada kesungguhan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan yang kedua yang bisa kita pelajari dari hidup Lydia, ketekunannya memperhatikan firman Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana seorang Lydia memperhatikan perkataan-perkataan Paulus. Hal ini nampak terdengar begitu. Walaupun dia seorang yang kaya,
bahkan yang berkedudukan atau memiliki status sosial yang tinggi. Namun Lydia tidak sombong. Ia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari perhatikanlah diri kita, orang-orang percaya saat ini dalam gereja. Apakah semua mau memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jikalau kita jujur, masih banyak di antara kita yang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ambil satu contoh. Ketika mendengarkan firman Tuhan disampaikan, kita sibuk ngobrol atau dengan percakapan di media sosial, main game, bahkan ada yang tertidur pulas di gereja. Meskipun duduk diam. Artinya mereka tidak bisa fokus mendengarkan firman Tuhan karena hati, pikiran sedang berada di tempat lain. Lydia tidak seperti itu. Tetapi dia mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teladan kehidupan Lydia, dia dibaptis bersama-sama dengan seisi keluarganya setelah menerima kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana sebagai penjual kain ungu bisa percaya dan bahkan memenangkan seisi keluarganya? Tentu saja Tuhan yang membuka hatinya. Namun di sisi lain Lydia pun mau berusaha untuk memenangkan keluarganya. Di mana firman yang dia terimanya itu, firman yang dia dengar itu, telah menggerakkan hatinya untuk mengabarkan kepada seluruh keluarganya, sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Ini menjadi suatu tugas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bagaimana kita menyampaikan Injil bagi keluarga kita, agar seluruh keluarga kita terselamatkan. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan yang kita dengar seharusnya bisa menggerakkan hati kita untuk mengatakan Injil kepada anggota keluarga kita, sehingga mereka juga dapat diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Hendaklah kita bisa belajar dari keteladanan Lydia ini, di mana kita membangun relasi dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu membuka hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan satu hari ini, dalam segala pekerjaan kami masing-masing. Biarlah pekerjaan kami itu menjadi berkat bagi kami, berkat bagi orang lain, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudusnya, itulah yang menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.